Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan. Pagi semuanya adik-adik, apa kabar semuanya? Saya mendengar bahwa kabarnya semuanya luar biasa ya. Kakak sangat senang dan bersyukur kalau kita semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik buat saya, untuk adik-adik semuanya, dan untuk kita semua. Yesus mengasihi dan sayang sama kita semua. Nah, untuk pagi ini, sebelum kita memulai pelajaran kita yang kelima, yaitu dengan perikop menjala jiwa bagi Kristus dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita menyambut dan mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan, yaitu kita nyanyikan pujian Yesus sayang semua. Sama-sama gerak ya. Katakan, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang kamu, sayang kamu, dan saya sayang semua. Dari awal, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang opa, sayang kakak, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sekali lagi, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Katakan sayang semua, sayang semua, sayang semua, sayang semua. Sorakan haleluya. Memang luar biasa ya adik-adik, semangat menyanyi memuji Tuhan. Tadi di dalam lagu kita menyanyikan bahwa Yesus sayang papa dan mama. Nah, kakak mau tanya, apakah ada di antara adik-adik ada yang tidak mengasihi papa dan mamanya? Coba angkat tangannya, siapa yang gak mengasihi mama papanya? Oh, gak ada ya, gak ada yang angkat tangan. Wah, semuanya sayang banget sama papa, mama, kakak, adiknya ya. Kalau di lagu tadi kita menyanyi bahwa Yesus sayang semua. Ya, semua disayang Tuhan dan tidak ada dipilih-pilih sayangnya kepada siapa. Tapi semua tanpa ada yang ketinggalan menjadi anak-anak yang disayang Tuhan Yesus ya. Pagi ini kakak ada video yang mau dikasih lihat ke adik-adik semuanya. Mari kita simak untuk video berikut. Apa sih yang kalian lihat di dalam video tadi?
Oh, ada orang yang sedang menangkap ikan atau bisa disebut menjala ikan ya. Siapa yang sedang menjala ikan tadi? Mereka disebut Bapak nelayan. Ya, mereka nelayan yang pekerjaannya menjala ikan. Nah, ada video lagi yang kakak mau kasih lihat ke adik-adik semuanya ya. Mari kita lihat. Di Danau Galilea, Yesus melihat ada dua orang bersaudara, namanya Simon dan Andreas. Simon dan Andreas sedang menjala ikan karena pekerjaan mereka adalah seorang nelayan. Yesus berkata kepada Simon dan Andreas, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tadi kita sudah melihat Tuhan Yesus sedang berjalan, terus melihat ada nelayan-nelayan sedang menjala ikan. Apa yang Yesus katakan kepada para nelayan itu? Mengapa Yesus berbicara kepada para nelayan itu? Kita ikuti video selanjutnya ya, tapi kita berdoa dulu untuk memohon pimpinan Tuhan supaya bisa mengerti cerita Alkitab kita pagi ini. Mari kita lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik semuanya ikutin kata-kata yang kakak ucapkan saat berdoa ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur masih diberi kesehatan dan saatnya kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami ingin belajar Tuhan bagaimana Yesus mengasihi kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tetap setia di dalam-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita ketemu lagi dalam kelas sekolah minggu. Pagi hari ini kita belajar dengan judul Menjala Jiwa bagi Kristus. Diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita mendengarkan dengan baik dan duduk dengan tenang. Ada suatu tempat namanya Danau Galilea. Letaknya ada di sebelah utara Palestina. Dia disebut juga Danau Genesaret dan Danau Tiberias. Daerah ini menjadi tempat masa kanak-kanak Kristus dan permulaan saat Yesus mulai melayani. Dimulai di tempat ini. Pada waktu Yesus sedang berjalan di Danau Galilea, Yesus melihat ada dua orang bersaudara, namanya Simon dan Andreas. Simon dan Andreas sedang menjala ikan karena pekerjaan mereka adalah seorang nelayan. Yesus berkata kepada Simon dan Andreas, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Simon dan Andreas mendengar ajakan Tuhan Yesus. Mereka ikut. Lalu Yesus, Simon, dan Andreas berjalan lagi menyusuri Danau Galilea. Lalu mereka bertemu dengan dua orang bersaudara lagi, namanya Yakobus dan Yohanes. Pekerjaan mereka juga adalah sebagai nelayan. Saat itu mereka sedang membereskan jalannya. Jala itu adalah alat untuk menangkap ikan yang jaring-jaring seperti ini.
Nah, mereka sedang membereskan dan merapikan jalannya, lalu Yesus mengajak lagi Yakobus dan Yohanes, "Marilah ikut aku dan aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia." Apa yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes? Mereka langsung menanggapi ajakan Tuhan Yesus. Mereka mau rupanya diajak menjadi murid Yesus untuk menjala manusia. Maksudnya menjala manusia itu menangkap manusia. Nah, menjala manusia itu artinya kita diutus dan mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita mengatakan kepada orang lain, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selamat. Kita akan masuk ke dalam surga. Nah, itu maksudnya Tuhan Yesus menjadikan murid-muridnya menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus ternyata memilih orang yang sederhana untuk menjadi luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Nah, saat menanggapi ajakan Tuhan Yesus untuk menjadi murid Tuhan Yesus, dan kita mau menjadi penjala manusia seperti Simon, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan ada lagi murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Itu artinya kita mau menjadi murid Yesus yang menerima ajakan Tuhan Yesus. Ketika kita segera menanggapi ajakan Yesus untuk menjadi penjala jiwa bagi Kristus, menjadi murid-murid yang mau mengabarkan Injil, itulah sikap yang patut diteladani, seperti yang dilakukan oleh Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tidak menunda-nunda, tidak bilang nanti aja dulu, besok aja ya Tuhan. Tidak, mereka tidak menundanya. Mereka tidak beralasan apapun ketika Yesus mengajak mereka. Nah, kalian masih anak-anak. Yesus bisa juga loh memilih kalian untuk melaksanakan tugas yang luar biasa. Tugas itu adalah menceritakan tentang Yesus kepada sesama, kepada teman-teman, kepada keluarga, kakak, adik, siapapun yang ada di dekat kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum pergi ke gereja, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Asalkan kalian bersedia, pasti Tuhan Yesus akan mencurahkan kuasa dan memampukan kalian. Caranya adalah mau menyampaikan kabar kepada saudara, teman-teman yang belum percaya Yesus. Kalian juga bisa bersaksi melalui perbuatan, melalui tingkah laku kita. Kalau kita selalu berbuat baik, tingkah laku kita sopan dan baik, itu sudah menjadi contoh, menjadi saksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang mau selalu berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kita pagi ini bahwa semua murid-murid Yesus termasuk kakak dan adik-adik semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus supaya menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia artinya kita mau menceritakan tentang kasih Yesus dan anugerah keselamatan kepada semua orang.
tiap-tiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saat ada orang yang bersedia pergi ke gereja, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mau dibaptiskan, berarti kita sudah melakukan perintah Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Semakin banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, semakin senang hati Tuhan Yesus ya adik-adik. Sebelum kita berdoa penutup, yuk adik-adik kita ingat-ingat dulu ayat hafalan kita pada pagi hari ini, yaitu kamu akan kujadikan penjala manusia, Matius 4 ayat 19. Wah, tertulis di dalam Alkitab tadi ya, yaitu kamu akan kujadikan penjala manusia, Matius 4 ayat 19. Sekali lagi kita sebutkan, yaitu kamu akan kujadikan penjala manusia, dari Matius 4 ayat 19. Nah, mari kita berdoa sebelum kita selesai kelas sekolah minggu kita untuk pagi ini. Dan jangan lupa untuk minggu depan, ayo ajak saudara kita supaya bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan yang sudah duluan mengasihi kita semua tanpa pilih-pilih ya adik-adik ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, mari kita satukan hati kita, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Adik-adik ikutin yang kakak ucapkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan ajar kami Tuhan tetap setia menjadi penjala manusia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu lagi untuk di minggu depan. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik semuanya.